Contoh kalimatnya Are cice gidiyor gitu ya. Jadi kumbang itu pergi ke bunga ya atau menuju ke bunga ya. Biasanya kan yang menuju ke bunga itu kumbang ya, Kak ya. Ya kadang buaya juga sih. Eh, Malam ini kita belajar tentang yönelme hali ya. Ini di bahasa Turki untuk menyatakan arah atau ke. Kalau di bahasa Indonesianya ke ya. Ke kemana, ke sana gitu ya. Nah, itu akhirannya adalah A atau E. Iya, kayak gitu. Jadi, kapan kita gunakan A ketika huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu adalah A, E, O, atau U. Nah, kapan kita gunakan E ketika huruf vokal terakhirnya adalah E, I, E, atau U. Nah, mari kita lihat contohnya di sini ada kata sekolah, ya. Nah, kalau sekolah itu bahasa Turkinya okul, ya. Nah, kalau kita mau bilang ke sekolah, ya, berarti kan ini arah ya, ke ke sekolah. Kita tinggal tambahkan A atau E gitu di akhir dari kata okul tadi. Nah, kebetulan di sini di okul ini huruf vokal terakhir dari kata okul adalah U. Di sini ada dua huruf vokal ya, O dan U. Nah, yang terakhir adalah U. Karena dia U yang di sini, maka kita harus tambahkan A. Jadinya okul ditambah A. Tetapi begitu ditambahkan akhiran, dia ini menjadi satu kata yang baru gitu ya. Jadi A-nya ini jangan dipisah atau jangan dilepaskan dari yang sebelumnya. Jadi kita nggak baca okul A, tapi kita bacanya okula. Jadi okula. Jadi A ini sudah menjadi bagian dari kata tersebut gitu ya. Jadi okula artinya ke sekolah. Jadi kalau kita bilang ben okula gidiyorum, aku pergi ke sekolah. Sen okula gidiyorsun, kamu pergi ke sekolah. Ya, Elif okula gidiyor. Elif pergi ke sekolah. Kayak gitu dan seterusnya ya. Contoh yang berikutnya adalah kata ev yang artinya rumah. Nah, kalau kita mau bilang ke rumah, ya, menuju ke rumah, ya. Nah, itu kita tinggal tambahkan aja A atau E di akhir dari kata ev. Nah, kita lihat di sini huruf vokal terakhir dari kata ev itu adalah E. Di sini cuma satu ya huruf vokalnya, jadi sudah pasti E. Nah, E kita harus tambahkan E juga ya. Yang ini berarti ev kita tinggal tambahkan aja E menjadi EV. Jadi EV artinya ke rumah gitu ya. Jadi eh EV Gelior ya. Dia datang ke rumah contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dia nama negara, nama kota, nama tempat yang formal ya, yang biasa ditulis dengan huruf pertamanya huruf besar seperti ini, kita menambahkan yang seperti tadi juga akhirannya, tetapi kita berikan koma di atasnya ya. Nah, kemudian ada aturan satu juga ya, ketika huruf terakhir dari kata tersebut ya, kata yang mau ditambahkan itu adalah huruf vokal ya, maka kita harus sisipkan Y. Karena nggak enak dia kalau huruf vokal ketemu huruf vokal ya. Mari kita lihat ini contohnya kebetulan seperti itu ya. Turki itu bahasa Turkinya Türkiye. Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah E dan ini huruf terakhirnya juga huruf vokal. Nah, karena huruf vokal terakhirnya E yang ini, kita tambahkannya E. Berarti aslinya Turkiye, kita tambah E di sini ya. Jadi Turkiye E. Nah, gitu kan. Tapi karena E ketemu E itu nggak enak ya, apalagi kalau dibaca dua kali, maka kita sisipkanlah di sini Y. Jadinya yang di bawah ini ya. Jadi Turkiye Y itu artinya ke Turki. Iya. Kemudian eh, Indonesia itu Indonesia. Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah A, makanya kita harus tambahkan A juga ya.
Jadi Indonesia A ya, ini kan yang awalnya ya. Tapi karena A ketemu A, kita sisipkan lagi Y di sini, jadinya Indonesia ya. Jadi ke Indonesia. Yaren, Elif, Indonesia ya, Gidejek ya, Gidejek. Besok Elif akan pergi ke Indonesia atau Elif akan pergi ke Indonesia besok. Nah, seperti itu. Contoh yang lain adalah yang huruf terakhirnya vokal juga masa. Masa itu meja ya. Jadi kalau kita mau bilang ke meja, maksudnya menuju meja ya, bukan pakaian ke meja gitu. Berarti masa kita tambah apa nih teman-teman? Masa, Masa ya. iya, awalnya kita tambah A dulu, tetapi karena A ketemu A, kita tambahkannya Y lagi ya. Jadi masa ya artinya ke meja gitu. Karena dia huruf vokal ketemu huruf vokal. Nah, itu aturan yang umum. Ada satu lagi tambahan ya, yaitu apabila huruf terakhirnya adalah konsonan ya, dan itu hurufnya K ya atau K kalau di bahasa Turki, dia berubah menjadi yumuşak G. Contohnya, contohnya adalah ini saya hapus dulu. Bunga ya. Bunga itu kan cicek ya. Nah, ketika kita mau bilang ke bunga, maksudnya menuju bunga gitu ya, ke bunga. Nah, kita lihat huruf vokal terakhir dari kata cicek ini kan E. Seharusnya kita tambah apa nih teman-teman? Kita tambah E berarti ya. Ciceke gitu ya. Yang ini ya, karena dia E, kita tambahkan E. Ciceke. Nah, tetapi huruf K-nya ini berubah menjadi yumuşak G gitu. Supaya lebih lembut menjadi cice ya. Cice gitu ya. Cice. Artinya ke bunga. Contoh kalimatnya are cice gidiyor gitu ya. Jadi kumbang itu pergi ke bunga ya atau menuju ke bunga ya. Biasanya kan yang menuju ke bunga itu kumbang ya, Kak ya. Ya kadang buaya juga sih. Bercanda ya. Oke, sampai di sini ada yang paham teman-teman? Ada lah ya, masa nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ada ini sih sebenarnya ya tambahan ya. Ada beberapa pengecualian yang lain juga, contohnya band. Band itu kan saya. Jadi kalau ke saya, kalau secara aturan ini harusnya bene ya. Tetapi ini ada pengecualian. Kalau band itu menjadi bana ya. Artinya ke saya. Contohnya bana bakıyorsun. Jadi kamu memandang ke saya. Nah, yang satu lagi ada sen itu menjadi sana bukan sene ya. Ini pengecualian ya teman-teman ya. Jadi kalau sana, jadi sana bakıyorum. Aku memandang ke kamu. Sana soruyorum. Aku bertanya ke kamu atau aku bertanya kepada kamu gitu. Jadinya sana bukan sene ya. Gitu. Ada satu lagi sih banyak juga terakhir ya. Kalau o Berarti itu jadi objek itu ya jam ya. iya jadi objek. Sebenarnya latar belakangnya dari sini dia Kak. Ketika menjadi objek itu dari sini juga pembentukannya ya. Satu lagi nggak tahu nih satu lagi atau masih ada lagi ya. O itu menjadi bukan bukan oya, harusnya kan oya sesuai aturan ini ya. Tetapi dia menjadi ona, ya. Artinya ke dia. Ona sordum. Aku telah bertanya ke dia atau kepada dia. Ona gonderiorum. Aku mengirimkan ke dia. Aku mengirimkan kepadanya gitu ya. Itu kalau O menjadi ona. Jadi ben menjadi bana, sen menjadi sana, O menjadi ona. Nah, ini kalau sana ini biasanya kalau di bahasa Turki ada tambahannya lagi nih.
Kita kasih ne kan artinya apa ya? Jadi kalau sana ne artinya apa urusanmu gitu ya. Apa kepadamu gitu maknanya adalah apa urusanmu gitu ya. Kayak gitu. Contohnya ada orang yang bertanya kepada kita, Save Gilin Varme, contohnya gitu ya. Kita bisa jawab dengan eh, sana nih gitu ya. Apa urusanmu gitu ya. Atau bisa juga bermakna bukan urusanmu gitu ya. Tapi saya lebih cenderung ke apa urusanmu sih gitu ya. Sana nih gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kepo-kepo, kita bisa jawab kayak gini, sana nih gitu. Apa urusanmu? Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada langsung aja. Nah, yang berikutnya adalah cek mahali ya. Ini asal ya dari kayak gitu. Nah, ini akhirannya ada dua awalnya ya, yaitu dan apabila huruf vokal terakhirnya a, e, o atau u, dan den apabila huruf vokal terakhirnya e, i, e, u. Ya, kita lihat dulu lah yang dan dan den ya. Ada dua ya berarti ya. Dan den ya gitu ya. Jadi dan yang di tengah itu penghubungnya. Sekolah itu okul ya bahasa Turkinya. Kalau kita mau bilang dari sekolah berarti okul ditambah dan karena huruf vokal terakhir dari okul itu u ya. U kita tambahnya dan berarti okul dan dari sekolah. Oke. Kemudian rumah itu ev. Kemudian kita mau bilang dari rumah berarti ev kita tambah dan atau den kita pilih den karena ya. Huruf vokal terakhirnya yang ini kita tambahkannya den. Jadi evden. Begitu pula dengan Turki, yaitu Turkiye. Dari Turki berarti Turkiye den. Ya, kenapa den? Karena Turkiye huruf vokal terakhirnya Yang di sini ya, kita jadi den. Indonesia itu bahasa Turkinya Indonesia. Kita tambahkan dan. Kalau kita mau bilang dari Indonesia, karena huruf vokal terakhir dari Indonesia itu adalah A. Di sini kita tambahkan dan. Ya. Nah, ada aturan yang lain juga ya, apabila huruf terakhirnya konsonan dan konsonannya itu V, C, T, K, C, C, H, P ya, antara ini, satu di antara ini, kita ubah dan itu menjadi tan, den itu menjadi ten ya, supaya lebih lembut gitu. Contohnya pada kata kitab. Nah, kitab ini kan huruf vokal terakhirnya A ya. Seharusnya kan kita menambahkan dan ya, karena dia A yang ini. Jadi kalau kita bilang kitab itu kan buku ya. Kita mau bilang dari buku ya. Berarti seharusnya kitab kita tambah dan menjadi kitab dan. Tetapi karena huruf terakhirnya itu adalah huruf P yang ini ya, huruf P. Kita nggak bilang dan, tetapi dannya itu berubah menjadi tan. Ya, jadi kitab tan itu artinya dari buku. Kitabtan öğrendim. Ya, aku telah mempelajarinya dari buku. Contohnya kayak gitu. Kitabtan. Cicek bunga. Berarti kalau cicek menjadi, kalau dari bunga, cicek, Kan. Cicek kan. iya, ten ya Kak ya. Karena dia huruf vokal terakhirnya, jadinya cicek ten. Yang ini, cicek itu kan ini ya karena dia yang ini kita tambahkannya awalnya den tapi karena huruf terakhirnya itu ke masuk lagi kemari ya yang den tadi berubah menjadi ten ya jadi cicek ten dari bunga artinya. Oke, sampai sini jelas. Silakan, ini ada yang mau berlatih mungkin satu-satu. Dari toilet. Oke, dari toilet. Toilet itu apa Kak? Tualet ya. Ya. Toilet. Tualet Toilet. berarti Eh, tualet ten. toilet. Ya, oke. Itu dari toilet. Jadi ini mau praktek yang T tadi ya.
Oke, berarti toiletten. Nah, seperti itu. Bisa semua teman-teman. Mungkin diperbanyak latihan aja ya masing-masing ya di rumah masing-masing ya. Nggak usah ke rumah tetangga ya karena nanti mengganggu tetangganya. Ya cukup latihan di rumah masing-masing aja. Ini bahasa apa lagi nanti kata tetangga kan? Sana nih gitu ya. Oke.